Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira dari Prodi Hukum Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi perusahaan, di mana materi yang saya jelaskan ini tentang pengertian perusahaan, menjelaskan subjek hukum dalam hukum dagang, dan menjelaskan jenis-jenis perusahaan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian perusahaan, di mana materi perusahaan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Milograph, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang dilakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang dilaksanakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Dari pengertian perusahaan yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah segala bentuk badan usaha, baik itu sudah berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang setiap ini manajemennya bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu subjek hukum dalam hukum dagang. Nah, subjek dalam hukum dagang adalah badan usaha. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan dagang, firma, perseorangan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan usaha lainnya. Subjek hukum dalam hukum dagang adalah pihak yang berhubungan dengan sistem hukum dan dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam hukum dagang, badan usaha dianggap sebagai persona ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona. Badan usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia dalam melakukan perdagangan. Dalam hukum dagang, badan usaha memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian, mengajukan gugatan, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Secara teoritis, badan usaha dibagi menjadi dua golongan, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Badan hukum diartikan sebagai orang yang diciptakan oleh hukum, yang dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Nah, badan hukum dapat memiliki kekayaan sendiri ikut serta dalam lalu lintas hukum melalui pengurusannya, serta dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Nah, pada perkembangannya, suatu badan hukum terbagi berdasarkan bentuk, sifat, dan peraturan perundang-undangan. Badan hukum berdasarkan bentuknya adalah badan hukum publik, contoh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan bank negara. Badan hukum privat, contoh PT, koperasi, dan yayasan. Nah, badan hukum berdasarkan sifat adalah koperasi untuk mendapat keuntungan, yayasan. Badan usaha dengan status badan hukum berdasarkan pergulangan badan usaha yang berbadan hukum yang dikelola oleh pihak swasta adalah perseorangan terbatas, yayasan, dan koperasi. Sedangkan badan usaha berbadan hukum yang dikelola oleh negara atau milik negara adalah badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
usaha bukan berbadan hukum ini dapat disita. Kesimpulan dari subjek hukum dagang adalah bahwa subjek hukum adalah seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam urusan dagang. Dalam hukum dagang, subjek hukum dapat berupa individu atau badan hukum seperti perusahaan berbadan hukum. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata sebagai lex generalis dan hukum dagang yang terjadi karena perkataan sebagai bentuk lex spesialis yang masuk di dalam tiga KUA perdata tentang perkataan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai subjek hukum dagang dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan dapat dikategorikan sesuai dengan bentuk-bentuk badan hukum dan jenis kegiatan atau industri yang dijalankan. Nah, di sini ada jenis-jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan firma, perseorangan terbatas, korporasi, dan badan usaha milik negara. Adapun jenis perusahaan berdasarkan kewenangan usaha yaitu perusahaan ekstraktif, perusahaan administrasi, perusahaan industri, perusahaan perdagangan, dan perusahaan jasa. Perusahaan ekstraktif adalah yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam. Perusahaan agraris adalah perusahaannya bekerja dengan cara mengelola lahan atau ladang. Nah, perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya. Nah, perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam bentuk perdagangan. Yang terakhir itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaannya yang bergerak dalam bidang jasa. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai jenis-jenis perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimnastiar, NIM 091058192313, Prodi Hukum Bisnis. Selamat menyaksikan. Saya akan mempresentasikan materi pengertian perusahaan dan jenis-jenis perusahaan. Adapun pengertian perusahaan, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau berbadan usaha saja dimiliki oleh perseorangan, persekutuan atau dimiliki badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain-lainnya. Adapun jenis-jenis perusahaan, yang pertama, perusahaan ekstraktif. Jenis-jenis perusahaan ini memiliki jenis lapangan. Usahanya mengelola benda-benda yang tersedia di alam seperti pertambangan emas, perak, benda-benda yang tersedia di dalam seperti pertambangan emas, perak, batu bara, penebangan dan pengolahan sumber daya alam kayu. Pembuatan garam yang mengolah dari air laut, pertambangan mineral, timah, nikel, dan benda-benda yang terdapat dalam isi bumi. Yang kedua, perusahaan agraris. Jenis-jenis perusahaan ini sama halnya dengan jenis perusahaan ekstraktif yang memiliki jenis lapangan usaha dari hasil dalam, akan tetapi yang membedakan terletak pada perusahaan agraris itu mengolah dan memproduksi sumber produksi dari alam. Yang ketiga, perusahaan industri. Perusahaan industri memiliki ruang lingkup lapangan usahanya dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi sehingga barang tersebut menjadi barang siap pakai. Dan adapun jenis-jenis perusahaan,
Jenis perusahaan ini menjalankan usaha dengan menghimpun kemudian menyalurkan kepada masyarakat sebagai konsumen. Biasanya, perusahaan perdagangan bisa berupa usaha perdagangan ekspor atau impor karena banyak permintaan dari konsumen sehingga sudah banyak sekali macam-macam perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan berjenis perusahaan perdagangan. Yang keempat, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah sebuah perusahaan yang menjual jasa atau layanan dan akan menghasilkan pendapatan dari hal tersebut. Dengan kata lain, perusahaan ini tidak memperjualbelikan produk yang mempunyai fisik secara nyata. Itulah presentasi dari saya tadi. Mohon maaf kalau salah kata. Adapun pantun saya, burung perkutut di atas gala, kayu cendana dibuat bangku, tuntut ilmu tiada lelah, jadi sarjana cita-citaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.